warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pentingnya suatu data dalam sebuah basis data memerlukan langkah untuk membatasi hak akses setiap user atau pengguna. Kali ini kita akan belajar tentang menerapkan akses basis data dengan tema bahasan membuat user dan pemberian hak akses user. Silakan, Saudara. Aktifkan MySQL pada kontrol panel XAMPP. Kemudian masuk menggunakan user root, di mana kita akan mengecek user dan database yang ada pada kondisi sekarang sebelum dilakukan penambahan user. Sebagai bahan praktek kita kali ini, kita akan menggunakan database yang sudah ada, yaitu DB penjualan, di mana di dalamnya terdapat beberapa tabel. Contohnya di sini tabel barang yang sudah ada datanya. Untuk memenuhi kebutuhan multi-user pada MySQL, dibutuhkan tingkatan user agar akses database dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, untuk sekarang, kita terlebih dahulu membuat user sebanyak 4 user. User pertama, Linda dengan password 2021 Linda. User kedua, Lucy dengan password 2021 Lucy. User ketiga, Nisa, password 2021 Nisa. Dan user keempat, Pakih, passwordnya 2021 Pakih. Untuk membuat user, kita gunakan perintah create user identified by. Kemudian kita cek user yang baru dibuat tadi untuk memastikan bahwa user telah dibuat dengan benar. Pemberian akses kepada user ini disebut dengan privilege. Banyak sekali tipe privilege seperti all, alter, create, delete, select, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, untuk sekarang kita akan praktek membuat 4 user sesuai dengan tingkatan akses select yang berbeda, yaitu 1. User Linda akan mendapat hak akses level global, di mana dia dapat mengakses semua database. 2. User Lucy akan mendapat hak akses level database, di mana dia hanya mendapat akses ke salah satu database tertentu. 3. User Nisa akan mendapat akses level tabel, di mana dia hanya dapat mengakses untuk salah satu tabel pada sebuah database. Dan 4. User Pakih akan mendapat akses level kolom, di mana dia diberikan akses hanya untuk beberapa kolom pada sebuah tabel. Izin bertanya, Pak, itu berarti user tersebut mendapatkan hak akses yang berbeda satu dengan yang lainnya, Pak? Iya, betul. Sekarang kita berikan pengaturan hak akses
kepada user masing-masing sesuai levelnya menggunakan perintah grant. Jika pemberian akses sudah dilakukan, kita cek satu persatu dengan menggunakan perintah show grant. Sekarang kita akan menguji hak akses yang sudah diberikan dengan cara masuk menggunakan user dan password masing-masing. Yang pertama, kita masuk sebagai user Linda. Ini menunjukkan bahwa user Linda mendapatkan hak akses ke seluruh database yang ada di komputer. Kedua, kita masuk sebagai user Lucy. Kemudian kita cek juga apakah mendapatkan hak akses yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa user Lucy hanya mendapatkan akses untuk DB penjualan. Sekarang kita coba masuk ke dalam database DB penjualan. Ternyata akses tabel juga diizinkan. Ketiga, kita coba masuk sebagai user Nisa. Nah, untuk user Nisa hanya bisa mengakses ke tabel barang. Sekarang kita akan melihat ada data apa saja dalam tabel barang. Di dalam tabel barang terdapat beberapa data, baik itu kolom beserta isinya. Lalu yang keempat, kita masuk sebagai user Pakih. Karena akses yang diberikan kepada user Pakih sangatlah sedikit dan terbatas, maka perintah yang digunakan berbeda dengan user lainnya. Ya, untuk user Pakih dapat kita lihat hanya bisa mengakses 3 kolom pada tabel barang. Oh iya Pak, jika akses ini sudah kita berikan kepada user, apakah akses tersebut bisa dicabut kembali Pak? Tentu saja bisa. Untuk mencabutnya kembali, kita masuk sebagai user root. Pencabutan hak akses kepada user dapat dilakukan dengan perintah revoke.
Ini menunjukkan bahwa user Lucy tidak lagi mendapatkan hak akses. Begitu pentingnya kita membuat pengaturan hak akses kepada user yang dibuat dalam database, apalagi bagi seorang programmer. Data tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam membangun sebuah aplikasi. Demikian materi kita untuk menerapkan akses basis data. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK